Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, berkah dalam. Pada malam hari ini kita mengadakan renungan malam singkat STMJ hari Rabu tanggal 28 Mei 2025. Bacaan dari kitab suci Yohanes bab 16, 12 sampai 15. Pada hari ini saya angkat tema yaitu roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah." Jadi dalam bacaan suci di atas dapat kita pahami dan kita renungkan bahwa perpisahan selalu membawa kesedihan. Baik bagi orang yang mau pergi ataupun yang ditinggalkan. Dalam sebuah perpisahan selalu ada nasihat, pesan, dan peringatan yang diberikan baik kepada orang-orang yang mencintai kita, seperti orang tua, om, dan tante, supaya kita menjadi lebih baik dalam keadaan kita di tempat lain ataupun jauh. Tentunya banyak hal yang disampaikan, tapi daya ingat kita terbatas. Dan kita mungkin ingat beberapa hal yang dianggap penting dan sangat berkesan. Seperti dalam Injil yang kita dengar hari ini, para murid merasa sedih karena Yesus pergi, dan lebih sedih lagi tak tahu kemana akan pergi. Namun kepergian Yesus meninggalkan pesan penting ya, yang menguatkan para murid. Sekarang aku pergi, tapi setelah aku pergi, aku akan mengutus roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kehadiran Roh Kudus. Yesus mengarahkan pikiran, perasaan, dan hati kita kepada hal-hal yang benar, baik yang berguna. Roh tidak pernah membawa kita kepada yang dusta, yang jahat, dan yang tidak bermanfaat. Tetapi kehadiran Roh akan terus mengubah, memotivasi, dan menjadikan kita lebih baik dari hari ke hari. Roh akan memampukan kita untuk terus mewartakan segala kebaikan Allah, bukan kebaikan diri kita sendiri. Segala sesuatu yang kita dengar dari Allah lewat sabdanya, itulah yang terus harus kita wartakan kepada sesama. Termasuk menyadarkan sesama untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang yang berkesan kepada Allah. Roh akan memampukan kita untuk memuliakan Allah dan memberitahukan segala sesuatu kepada kita tentang apa yang kita kerjakan dalam dunia kehidupan ini. Tinggal bagaimana kita membiarkan roh kebenaran bekerja dan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kita membiarkan seluruh diri dan hidup kita dibimbing oleh roh sehingga kita mampu mengalami dan mengimani Yesus, siapa Yesus bagi kita dan apa yang sebenarnya Dia lakukan untuk kita semua. Roh sampai kapanpun akan terus berkarya membantu kita agar lebih
mengimani Yesus, Sang Penyelamat dunia. Namun yang kita minta adalah keterbukaan dan kepekaan hati bagi kehadirannya sebagai roh kebenaran. Roh akan terus menuntun kita untuk berbicara dan melakukan hal-hal yang benar asal kita terbuka terhadap bimbingannya. Roh dari dulu sampai sekarang tetap bergerak, hidup dan ada. Ia terus menampakkan kebenaran dalam hidup manusia. Apakah dalam hidup dan karya kita percaya akan kehadiran dan kerja Roh Kudus sebagai roh kebenaran? Apakah kita senantiasa dan setia mengundang dan mohon bimbingan Roh Kudus dalam aktivitas kita setiap hari? Mari kita terus membiarkan Roh menuntun kita dalam seluruh kebenarannya, agar kita selalu berkata, berpikir dan bertindak yang benar hari ini dan seterusnya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu panjang segala abad. Amin. Berkah dalam.